Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hakikat Mi'raj? Jawaban, ia merupakan perjalanan atau suluk pribadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyusuri tingkatan kesempurnaan. Hal ini berarti bahwa tanda-tanda dan jejak rububiyah yang Allah perlihatkan dalam menata seluruh makhluk lewat beragam nama, serta keagungan rububiyah yang Dia perlihatkan lewat proses penciptaan dan pengaturan di langit setiap wilayah yang Dia hadirkan, di mana setiap langit merupakan orbit agung bagi arasi rububiyahnya dan pusat kekuasaan uluhiyahnya. Semua itu Allah perlihatkan satu persatu kepada hamba pilihan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkannya ke buruk dan menempuhkannya berbagai tingkatan yang ada secepat kilat dari satu wilayah ke wilayah yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti titik tempat beredarnya bulan guna diperlihatkan kepada rububiyah ilahi yang terdapat di langit. Dia mempertemukan beliau dengan saudara-saudaranya sesama Nabi satu persatu pada kedudukan masing-masing di langit sampai kemudian dinaikkan kepada kedudukan sejarak dua ujung busur. Beliau mendapat kehormatan untuk berbicara dan melihatnya dengan rahasia keesaan agar menjadi seorang hamba yang mengumpulkan seluruh kesempurnaan manusia, meraih semua manifestasi ilahi, menyaksikan semua tingkatan alam, menyeru kekuasaan rububiyahnya, serta menyampaikan segala hal yang diridhoi Tuhan dengan menyingkap misteri alam. Hakikat ini dijelaskan dengan sebuah perumpamaan, gelar panglima, yang merupakan salah satu gelar penguasa, memiliki wujud dan tampilan pada setiap wilayah militer, mulai dari wilayah jenderal yang bersifat luas dan komprehensif hingga wilayah kopral yang merupakan wilayah parsial dan khusus. Misalnya, seorang tentara melihat profil kepemimpinan terbesar terdapat pada sosok kopral sehingga ia menghadap dan menerima perintah darinya. Sementara, kopral itu sendiri melihat kepemimpinan tersebut berada pada wilayah sersan, sehingga mengarah kepadanya. Kemudian ketika ia menjadi sersan, ia melihat profil kepemimpinan umum terdapat di wilayah letnan. Ia memiliki kursi khusus pada kedudukan tersebut. Demikianlah, gelar kepemimpinan agung itu terlihat pada setiap wilayah pemimpin, kelompok, dan pengawas sesuai dengan luas dan sempitnya wilayah yang ada. Sekarang, apabila seorang panglima itu ingin menyerahkan sebuah tugas yang terkait dengan semua jenjang militer lewat seorang tentara serta ingin menaikkannya kepada kedudukan yang tinggi, di mana bisa dilihat dari semua wilayah sekaligus bisa menyaksikan semuanya sehingga seperti pengawas atasnya, maka sang panglima tentu akan memperjalankan tentara itu dalam keseluruhan wilayah, mulai dari jenjang kopral hingga berakhir kepada jenjang yang paling tinggi satu persatu. Hal itu agar ia bisa menyaksikan dan disaksikan darinya. Kemudian panglima menerima tentara tersebut di hadapannya, memberikan kehormatan untuk berkomunikasi dengannya, dan memuliakan dengan sejumlah tanda jasa dan perintahnya, lalu mengutus kembali ke tempat asal dalam sekejap. Dalam perumpamaan sebelumnya satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu, jika penguasa memiliki kemampuan spiritual dan maknawi di samping memiliki kekuatan fisik, tentu ia tidak akan mendelegasikan kepada orang-orang seperti jenderal, letnan, atau sersan. Namun ia akan hadir sendiri pada setiap tempat. Ia mengeluarkan perintah secara langsung dengan menyembunyikan diri di balik tirai dan di belakang sejumlah orang yang memiliki kedudukan tertentu.
Seperti diriwayatkan bahwa para penguasa yang mencapai tingkat kewalian sempurna perintah dalam banyak wilayah dalam wujud sejumlah orang. Adapun hakikat yang bisa kita lihat lewat perspektif perumpamaan di atas adalah, karena tidak adanya ketidakberdayaan di dalamnya, maka perintah dan hukum datang secara langsung dari pemimpin umum kepada setiap wilayah. Hukum tersebut terlaksana lewat perintah, kehendak, dan kekuatannya. Sehubungan dengan itu, maka pada setiap tingkatan makhluk dan kelompok entitas, mulai dari atom hingga planet, dan dari serangga hingga langit, yang di dalamnya berbagai perintah pemimpin azali dan abadi serta segala urusan penguasa langit dan bumi, yang memiliki perintah kun fayakun dilaksanakan secara sempurna. Pada setiap bagiannya wilayah rububiyah yang agung dan tingkatan kekuasaan yang mengendalikan menjadi terlihat lewat tingkatan yang berbeda-beda, besar atau kecil, parsial atau universal, di mana setiap bagiannya mengarah kepada yang lain. Untuk memahami semua maksud ilahi yang luhur serta berbagai hasil yang mulia yang terdapat di alam lewat cara menyaksikan berbagai tugas ibadah semua tingkatan, untuk memahami sesuatu yang membuat Tuhan ridho dengan melihat kekuasaan rububiyahnya yang mulia dan keagungan kendalinya yang mulia. Dan untuk menjadi seorang da'i yang menyerukan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus ada perjalanan melewati sejumlah tingkatan di atas, dan berbagai wilayah tersebut hingga masuk ke dalam aras. Yang paling agung yang merupakan simbol wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta masuk ke dalam daerah sejarak dua ujung busur. Yakni, masuk ke dalam kedudukan antara wilayah mungkin, makhluk, dan wilayah wajib, Allah, yang diisyaratkan oleh kata Qoba Qausain, dua busur. Di sana beliau bertemu dengan Zat yang Maha Agung dan Indah. Nah, perjalanan dan pertemuan itulah yang menjadi hakikat Miraj. Sebagaimana setiap manusia bisa berjalan dengan akalnya secepat hayalan, setiap wali bisa berkeliling dengan kalbunya secepat kilat. Setiap malaikat bisa bepergian dengan fisiknya yang berupa cahaya secepat ruh dari aras menuju bumi serta dari bumi menuju aras. Serta sebagaimana penduduk surga bisa naik secepat buruk dari mahsyar menuju surga dan ke tempat yang jaraknya lebih dari 500 tahun perjalanan. Maka demikian pula dengan jasad Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan wadah dari berbagai perangkatnya dan orbit dari berbagai tugas ruhnya yang tak terhingga. Jasad beliau menyertai ruhnya yang berupa cahaya, berkapasitas cahaya, lebih lembut daripada kalbu para wali, lebih ringan daripada ruh orang mati, lebih halus daripada jasad malaikat, serta lebih indah daripada fisiknya yang mulia dan badannya yang bercahaya. Jasad tersebut sudah pasti menyertai ruhnya untuk naik menuju aras yang paling agung. Badiu'zzaman Said Nursi, Risalah Miraj, halaman 15-22. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like dan share, supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.